domestik mungkin lebih menyukai produk impor daripada produk lokal, karena harganya lebih murah dengan skala ekonomi produsennya. Selain itu, mereka mungkin menawarkan fitur yang lebih menarik. Akibatnya, produsen domestik kalah bersaing dan posisi mereka terancam. Sebaliknya, impor yang rendah seharusnya menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi pekerja domestik. Ketika impor rendah, produsen domestik meningkatkan outputnya untuk memenuhi kenaikan permintaan dari konsumen. Mereka berinvestasi di barang modal dan merekrut tenaga kerja baru. Alasan ketiga adalah untuk menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Produk impor mungkin gagal memenuhi persyaratan keamanan produk. Itu mengakibatkan bahaya serius baik terhadap lingkungan maupun kesehatan konsumen. Dalam hal ini, proteksi membantu untuk membatasi kerusakan yang ditimbulkan akibat tingginya impor. Alasan selanjutnya adalah untuk melindungi industri yang baru tumbuh. Ini sering kita sebut sebagai argumen industri bayi atau infant industry argument. Industri bayi atau infant industry adalah industri yang baru tumbuh dan membutuhkan lingkungan yang ramah untuk berkembang. Pemerintah melindungi industri tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya, mereka strategis bagi kepentingan nasional karena menciptakan banyak lapangan kerja, atau mereka berkontribusi besar terhadap keamanan nasional seperti industri teknologi, atau mereka memiliki rantai produksi yang panjang sehingga menumbuhkan akan industri lainnya. Namun, infant industry rentan terhadap tekanan persaingan produk impor. Untuk itu, pemerintah berusaha melindunginya melalui proteksi. Pemerintah mungkin akan mengurangi proteksi ketika industri menjadi kompetitif secara global. Alasan selanjutnya adalah untuk melindungi industri yang telah matang dan strategis. Proteksi tidak hanya untuk industri baru, tetapi juga yang telah mencapai tahap matang. Mereka strategis karena menyerap banyak sekali tenaga kerja dan memiliki rantai produksi yang panjang. Proteksi semacam ini pernah diberlakukan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Amerika Serikat memberlakukan pembatasan impor terhadap produk mobil Jepang untuk melindungi industri dalam negerinya. Beberapa cara untuk melaksanakan proteksi perdagangan, salah satunya adalah menerapkan tarif impor. Tarif impor adalah pajak atas barang impor. Tarif secara langsung menaikkan harga barang impor ketika memasuki wilayah domestik. Ketika harga naik, itu kurang menarik bagi pembeli domestik. Harapannya mereka akan beralih ke produk domestik. Yang kedua ada penerapan kuota impor. Kuota impor membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Penurunan kuota impor secara langsung mengurangi pasokan di pasar domestik. Sebagai hasilnya, harga di pasar domestik cenderung naik. Efek kenaikan harga mungkin akan lebih minimal jika produsen domestik dapat meningkatkan output sebesar kuantitas yang hilang akibat kuota. Berkurangnya pasokan impor mengurangi tekanan kompetitif di pasar domestik. Produsen domestik seharusnya mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi membantu mengurangi biaya produksi dan harga jual. Sehingga ketika mereka menjual produk ke luar negeri, harganya akan lebih kompetitif. Subsidi dapat mengambil bentuk seperti keringanan pajak, pinjaman lunak, subsidi harga jual, atau pembayaran langsung. Subsidi bekerja lebih baik daripada tarif. Produsen dapat meningkatkan ekspor dan produksi mereka, yang pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan bagi perekonomian domestik. Tapi, tidak seperti tarif, pemberian subsidi meningkatkan pengeluaran pemerintah. Karena pendapatan pemerintah sebagian besar berasal dari pajak, maka secara tidak langsung pembayar pajaklah yang menyumbang subsidi, bukan pemerintah. Selanjutnya ada devaluasi mata uang.
Devaluasi adalah upaya yang disengaja oleh suatu negara untuk menurunkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lain. Atau dengan kata lain, depresiasi yang disengaja. Devaluasi menjadi cara ampuh untuk mendongkrak ekspor sekaligus menurunkan impor. Devaluasi mata uang membuat barang impor menjadi lebih mahal bagi pembeli domestik. Dan sebaliknya, itu membuat harga barang domestik menjadi lebih murah ketika memasuki pasar internasional. Oleh karena itu, barang domestik menjadi lebih kompetitif, mendorong permintaan oleh pembeli luar negeri. Sebagai hasilnya, ekspor akan meningkat. Tapi, devaluasi rentan terhadap pembalasan dari negara yang dirugikan. Jika pembalasan semakin intens, itu akan mengarah pada perang mata uang. Selanjutnya ada lisensi. Untuk mengirimkan barang dari luar negeri, pemerintah menerbitkan lisensi impor. Untuk mengurangi impor, pemerintah bisa memperketat pemberian lisensi tersebut. Selanjutnya, lisensi juga berlaku untuk ekspor. Ketika memperketat penerbitannya, pemerintah berusaha membatasi pergerakan keluar barang domestik. Tujuannya adalah menghindari kelangkaan dan lonjakan harga di pasar domestik. Yang terakhir adalah pengekangan ekspor sukarela. Pengekangan ekspor sukarela atau voluntary export restraints bekerja secara terbalik dengan kuota impor. Di bawah kuota konvensional, negara pengimpor adalah yang menerbitkan kebijakan. Sebaliknya, di bawah pengekanan ekspor sukarela ini, negara pengekspor adalah yang mengambil kebijakan-kebijakan. Negara pengekspor bersedia membatasi barang yang keluar dari negara mereka karena sejumlah alasan. Mereka mungkin menghindari pembalasan dari negara mitra atau sebagai kesepakatan untuk perjanjian perdagangan yang menguntungkan lainnya. Misalkan, negara mitra menurunkan tarif jika negara pengekspor bersedia memberlakukan pengekanan ekspor sukarela. Pengertian globalisasi. Kata global merujuk pada lintas batas dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Untuk mempermudah mengingat, globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi ada dua. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Kemajuan teknologi tersebut yang membuat semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara di dunia, karena semua informasi yang individu butuhkan dapat tersedia dalam genggaman dan hanya dengan sekali klik. Kehadiran ponsel pintar serta internet koneksi 4G merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang mendorong globalisasi terus terjadi. Yang kedua, kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Sebagai contoh, terdapat perusahaan besar skala multinasional yang menanamkan modal, aset, serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerja murah dan bahan baku mentah tersedia. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. Yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh,
Kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Yang ketiga, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya, yaitu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Globalisasi berkontribusi besar pada pertukaran nilai-nilai budaya antar komunitas masyarakat dunia. Selanjutnya, globalisasi juga mempengaruhi tergerusnya identitas budaya lokal. Globalisasi juga menciptakan asimilasi atau percampuran budaya. Upaya menghadapi globalisasi yang terpenting adalah bersikap lokal, namun tetap berpikir global, sehingga kita terhindar dari perilaku yang menggerus nilai, budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Berikut adalah daftar pustaka dari presentasi yang kami buat. Sekian pemaparan materi tentang perdagangan dan hubungan ekonomi internasional dan globalisasi oleh kelompok 15. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan dalam pemaparan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.